Irridha bi qada'illahi ta'ala. Faridha bil qada'i min asyrafis samaratil mahabbah wal ma'rifah. Wa min sya'nil muhibbi an yarda li fi'li mahbubi hulwan kana aw murran. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits qudsi anillahi ta'ala, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban sawa'i atau siwa'i. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna allaha idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhط. Fal wajibu alayka ayyuhal mu'min an ta'lama wa ta'taqid anna Allah ta'ala huwa alladhi yahdi wa yudhillu wa yusqi wa yus'im wa yuqarribu wa yub'id wa yu'ti wa yamna' wa yakhfadu wa yarfa' wa yadurru wa yanfa'. Fa idza 'alimta dhalika wa amanta bihi fal wajibu 'alayka an la تعترض على الله في شيء من أفعاله لا ظاهرا ولا باطنا. ولسان الاعتراض أن تقول لم كان هذا ولأي شيء كان هذا وهذا كان هذا كذا وبأي ذنب استحق فلان ما جرى عليه فمن أجهل ممن اعترض على الله في ملكه وينازعه في سلطانه وهو مع ذلك يعلم أنه تعالى هو المنفرد بالخلق والأمر والحكم والتدبير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Sampai situ dulu sudah. Nanti kita ambil sarannya dari berjelas dari beberapa kalimat yang diuraikan di kitab yang kita kaji malam ini. Wa 'alaika birridha bi qada'illahi ta'ala wa 'alaika birridha, mesti atas kamu ridha. Ya, jadi bisa diartikan wajib bagimu memiliki sifat ridha, artinya memiliki keridhaan terhadap apa? Bi qada'illahi ta'ala, terhadap qada Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasa ridha itu artinya apa? Ridha maksudnya apa bahasa kita? Ridha bahasa kita apa? Ikhlas, rela, apa lagi? Sifat-sifat baik semua itu. Ikhlas, rela, kemudian sabar, syukur, ada di situ semua. Ridha. Nanti efeknya kesana. Jadi secara makna ridho itu memang rela, ikhlas atau nerima. Kalau orang Jawa namanya ngomongnya nerimo, ya, nerimo. Sama aja nerima, beda sama doang. Ya, nerimo apa yang sudah Allah tetapkan. Dan wajib atas kamu ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faridha bil qada'i min asyrafis samaratil mahabbah wal ma'rifah. Karena ridha itu terhadap qada atau ketetapan Allah merupakan min asyrafis samaratil mahabbah wal ma'rifah, bagian yang paling mulia, ya, bagian yang paling mulia, atau bisa diartikan ya, ridho kepada ketetapan Allah itu merupakan semulia-mulianya, bagian dari semulia-mulianya samaratil mahabbah, buahnya mahabbah, wal ma'rifah, dan ma'rifah. Jadi buahnya kecintaan kita kepada kekasih kita yaitu Allah, dan ma'rifah kita kepada Allah itu adanya di ridho, adanya di konsep ridho. Jadi bohong kalau kita ngaku cinta kepada Allah dan kenal sama Allah, namun ketika Allah
cubit kita belajar gak kenal. Allah cubit kita hilang cintanya. Itu bohong. Bohong yang begitu. Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian. Namun kadang-kadang manusia umumnya begitu diuji senang, baru dia itu ridho banget. Tapi begitu diuji susah, lupa dia banget. Padahal itu semuanya ujian, ketetapan yang Allah berikan kepada dia. Jadi tadi yang saya bilang, kalau orang beriman menyikapi satu permasalahan, mau pahit, mau getir, mau manis, mau asam, mau apa lagi, mau susah, mau senang, tapi dia selamat. Jadi inti poinnya sebenarnya dia melihat siapa yang mengujikan ini, yaitu Allah. Bagi dia sama. Kalau diuji dengan berbagai macam kesenangan, banyak bersyukur kepada Allah. Ya, banyak bersyukur. Lalu juga mengevaluasi apakah nikmat yang kuterima ini ya Rabb masuk dalam kategori nikmat sesungguhnya dari Engkau atau istidraj. Dia bertanya-tanya pada dirinya, kalau sekiranya ini nikmat adalah keridhaan-Mu yang Kau titipkan kepadaku, maka kuatkan imanku untuk menjaga amanah nikmat ini. Gitu. Namun sekiranya ini nikmat dari istidraj, berarti ku dapat dari keangkuhanku, dari kesombonganku, dari keingkaranku kepada Engkau. Boleh jadi ini menjadi petaka bagi kami, bagiku, dan mohon ampun kepada Allah. Saya istighfar kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni segala dosa dan khilafku. Maka jauhkan sifat istidraj ini dari diriku. Begitu kalimat muhasabah yang dilontarkan oleh orang-orang beriman. Jadi begitu senang evaluasi. Ya, kalau ini jadi nikmat dia bersyukur, kalau ini jadi istidraj dia beristighfar kepada Allah. Nah begitu juga ketika diuji dengan kesusahan sama. Ya, dia mengevaluasi lagi. Ya Allah, aku tidak pernah menghitung-hitung nikmat yang Kau berikan. Memang aku tak batas menghitungnya, bahkan tidak akan perasaan aku menghitung. Rasanya sudah banyak bertahun-tahun nikmat-Mu yang kurasakan. Dari nikmat sehat yang Kau berikan, nikmat kekayaan yang Kau berikan, mungkin aku lalai kepada Engkau. Aku lupa kepada Engkau. Jika aku diberi harta, aku lupa zakat, aku lupa sedekah. Boleh jadi harta itu tidak berkah bagiku. Yang sekarang aku alami kesusahan. Ya. Lalu kalau sekiranya aku sudah melakukan apa yang Kau berikan, apa yang Kau tuntunkan, seperti ketika nikmat harta Kau berikan padaku, Kau suruh aku untuk bersedekah, aku sudah lakukan sedekah, aku sudah lakukan zakat, aku sudah lakukan pengeluaran untuk orang-orang miskin, misalnya anak yatim, dan aku sudah lakukan itu semua ya Allah. Namun aku Kau uji juga masih dalam kesusahan ini. Boleh jadi harta yang Ku berikan di jalan itu penuh dengan riakku, penuh dengan ujubku, penuh dengan sombongku. Boleh jadi Kau tegur aku dengan kesusahan. Muhasabah itu orang beriman. Jadi nggak nyalain siapapun, dia nyalain dirinya sendiri. Maka dengan begitu Allah senang dengannya. Oh, hambaku mengerti. Ketika Kau disusah, dia introspeksi diri. Maka nanti ada jawabannya dari Allah. Ada jawaban dari Allah. Aku uji susahmu karena aku senang padamu, agar kau tetap istiqomah. Kau tidak salah dalam bersedekah, kau tidak salah dalam berzakat, kau tidak salah dalam mengeluarkan harta dari Allah. Tapi itu semua aku ingin kau istiqomah di jalanku, tetap di dalam mengeluarkan zakat dan sedekahmu. Hari ini kuuji kau susah, lalu kau sabar, tetap istiqomah. Satu saat akan kutinggikan derajatmu dengan harta yang cukup. Allah, kalau orang udah muhasabah benar-benar, jangan nyalain Allah, jangan nyalain orang-orang di sekitar kita, apalagi sampai membanding-banding, jadi masalah. Ya Rob, dulu aku kaya, sekarang aku susah. Dulu aku sukses, sekarang aku ya aku susah, aku kere. Ya padahal sholat malam ku tak pernah ku tidur, sombong. Udah sombong tuh. Taklim ku tak pernah gagal aku lakukan. Di mana ada taklim aku kejar. Ya, bahkan tidak sedikit juga sodako yang telah ku keluarkan. Tapi mana janjimu ya Allah?
orang sombong begitu. Gimana keadilan dia memilih Allah, dia gak terima. Ini yang begini Allah benci. Manusia yang begini, kamu baru sholat begitu aja nyombongin diri, baru bisa mengeluarkan sedekah begitu nyombongin diri, maka pantas aku tidak ridho dengan engkau. Maka Allah jadi marah dan Allah meranatin dia terus karena sombong dia. Nah itu bukan orang beriman. Kalau orang beriman justru tadi dia evaluasi, dia merendah sama Allah. Dia yang salah. Makanya kata Nabi, sifat orang beriman itu dari sekian banyak yang disebutkan Nabi, salah satunya ketika dapat satu masalah menimpa pada dirinya, fala yalumanna illa nafsuh. Maka tidaklah dia menyalahkan kepada siapapun kecuali dia salahkan dirinya. Itu orang beriman. Itu disalahkan orang beriman. Dia tidak kaitkan begini, ini gara-gara bini gue, ini gara-gara anak gue, ini enggak begitu. Dia salahkan diri, ya. Dia mempersalahkan yang lain, dia evaluasi diri. Nah, sudah ya, dengan begitu, ini kita nih, kalau disebutkan bahwa tadi ridho terhadap ketetapan yang Allah berikan kepada kita, baik susah maupun senang, itu bagian yang paling mulia dari buahnya mahabbah dan ma'rifah. Maka ketika kita sudah tahu tentang hal itu, wa min syarril muhibbi an yarda li fi'li mahbubi hulwan kana aw murra. Dan di antara perilaku al-muhibbi, orang yang cinta, an yarda, bahwasanya dia ridho li fi'li mahbubihi, terhadap perbuatan kekasihnya, hulwan, baik itu perbuatan kekasihnya yang manis keadaannya kana au murr, atau yang pahit keadaan. Kalau sang kekasihnya lagi mempraktekkan atau melakukan kepada dia tentang sesuatu yang manis, dia bersyukur kepada Allah. Dan ketika itu ada sesuatu yang pahit yang tidak mengenakan, dia bersabar kepada Allah. Dan orang itu mengerti bahwa ini adalah perbuatan kekasihnya, maka dia ridho. Jangan kekasih memberikan yang baik-baik, yang kagak baik aja ridho. Itu kalau orang udah benar-benar cinta sama kekasihnya. Saya mau kasih contoh sama antum. Antum dulu masa-masa silaturahim tuh sama mantan pacar antum yang sekarang jadi bini, ya, lagi jalan kemana begitu ya. Ketemu gak kira-kira? Ketemu gak dari Tuhan sebaik Allah? Ketemu gak? Gak bakal ketemu sudah. Gak bakal kita ketemu. Nyari Tuhan sebaik Allah yang memberikan napas kita tanpa minta bayaran, yang memberikan fasilitas hidup kita tanpa minta sesuatu kepada kita. Kita cuma disuruh mengabdi doang, beribadah kepada Allah. Itu pun karena kita butuh, bukan Allah yang butuh kita. Karena kalau kita beribadah walaupun ratusan tahun umur kita, beribadah sampai jidat kita pada hitam, gak bakal mengayakan Allah. Allah gak jadi untung dengan ibadah kita yang ratusan tahun kan. Ente kagak ibadah bertahun-tahun bahkan beratus-ratus tahun, juga Allah gak bakal rugi. Gak bakal menggoyahin arasnya Allah kan. Itu semua terserah kamu. Kamu pengen nanti pulang setelah kau tetapkan kau di Lauhil Mahfuz, kau pulang mau kemana? Kalau bukan kepada kau kembali kepadaku, di sisiku kata Allah ada dua tempat. Ya, al-maq'adani indi. Di sisiku ada dua tempat nanti di alam akhirat. Yang pertama al-jannah, yang kedua an-nar. Mau kemana kalian pulang? Ya udah, pilih. Kira-kira mau pulang kemana nih? Ke surga apa ke neraka ini? Surga. Pulangnya nanti pengen ke surga semua. Kalau pengen ke surga, iya kerjain. Apa yang sudah aku berikan pada kalian? Dua tempat tuh yang kusediakan. Kalau kamu orang beriman, kau akan pulang ke surga. Kalau kamu orang yang kafir, ingkar, kau akan pulang ke neraka. Pilih di antara dua pilihan, dua tempat tadi kata.
Kita nggak mau pulang ke neraka, kita pengen pulang ke surga. Begitu yang Allah sampaikan kepada kita sudah tentang apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi surga itu kenikmatan abadi yang nanti disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang menerima ketetapan Allah itu dengan benar, menerima qadanya Allah itu dengan benar. Dia tidak pernah mencela apa yang sudah Allah tetapkan sama dia. Begitu. Itu yang dikatakan ridho terhadap qada dan qadarnya.